Martial Peak Bab 776 Oasis. Tidak, aku baru pulih sedikit, Yang Kai tersenyum dan menjawab. Meskipun dia telah menyelamatkan Gou Che dan pembudidaya ras iblis lainnya dari klan matahari, dia tidak memiliki niat untuk benar-benar menjalin persahabatan dengan Gou Che. Menyelamatkan mereka kali ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Yang Kai berharap memanfaatkan status pihak lain untuk bergerak bebas di wilayah iblis. Karena itu, Yang Kai tidak memberitahu Gou Che yang sebenarnya. Dia masih agak waspada terhadap pria ras iblis ini, merasa bahwa Gou Che tidak benar-benar memperlakukannya dengan tulus dan tidak akan terlalu peduli dengan fakta bahwa yang pertama telah menyelamatkan hidupnya. Saudara Gou Che, kamu yakin gurun ini ada di dalam wilayah iblis? Apakah kamu akrab dengan wilayah ini? Yang Kai bertanya. Gou Che mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Gurun ini adalah daerah yang sangat berbahaya, bahkan ras iblisku mencoba menghindari bepergian melewatinya. Di tempat ini, sekuat apapun kamu, ada hal-hal yang tidak mudah kamu atasi. Aku hanya yakin kita berada di wilayah iblis, tapi ke arah mana kita harus pergi untuk menemukan penduduk, aku juga bingung. Yang bisa kita lakukan hanyalah mulai berjalan dan berharap kita pergi ke jalan yang benar, dan bahwa kita tidak mengalami bahaya yang lebih menyusahkan yang mengintai. Berdoa agar kita tidak tersesat, begitu itu terjadi, aku khawatir kita tidak akan pernah bisa meninggalkan gurun ini. Mendengar penjelasan Gou Che, Yang Kai dan Anlinger merasa agak murung, diam-diam berpikir bahwa keberuntungan mereka sangat buruk belakangan ini. Pertama mereka dikejar oleh Saintes Nan kembali ketika mereka di kepulauan, kemudian dipaksa melarikan diri ke koridor Void yang belum dijelajahi hanya untuk jatuh ke tangan klan matahari. Sekarang, bahkan setelah pelarian yang menantang maut, mereka telah berakhir di gurun yang tampaknya tak berujung ini di tengah-tengah wilayah iblis. Pasang surut kehidupan benar-benar membuat seseorang merasa tidak berdaya. Segera setelah Gou Che selesai menjelaskan situasi mereka, alis Yang Kai berkerut saat dia menatap ke arah tertentu, berbisik pelan, seseorang mendekat. Melihat aura yang baru muncul ini sejenak, Yang Kai menghela nafas lega saat dia menoleh ke Gou Che dan berkata, itu anggota klanmu. Oh, Gou Che menjawab dengan santai, orang itu tidak mati. Dia tidak kembali tadi malam jadi kupikir dia mati di sini. Sepertinya keberuntungannya tidak terlalu buruk. Ketika Gou Che berbicara, nadanya ringan dan riang, tampaknya tidak menunjukkan kekhawatiran tentang kehidupan sesama klannya, seolah-olah dia tidak peduli apakah yang terakhir hidup atau mati sedikit pun. Menyadari ini, Yang Kai sedikit mengernyit. Beberapa waktu kemudian, ras iblis yang telah diselamatkan Yang Kai dari dunia kecil misterius kembali dengan ekspresi gembira di wajahnya, aku menemukan jalan keluar. Mendengar ini, semua orang sangat senang, Gou Che bertanya dengan mendesak, benarkah? Pria itu tersenyum dan mengangguk, aku cukup yakin aku telah menjelajahi gurun ini sekali sebelumnya. Saat itu, aku pernah menemukan oasis dan membuat tanda khas di salah satu pohon. Aku menemukan oasis yang sama tadi malam. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk, tempat ini berada di pinggiran gurun. Kita hanya perlu melakukan perjalanan beberapa hari ke arah itu untuk bisa pergi. Saat pria ras iblis ini berbicara, ekspresinya menjadi semakin bersemangat, mengalami kesulitan menahan kegembiraannya. Yang Kai dan Anlinger juga menghela nafas lega, merasa seperti mereka akhirnya melihat cahaya setelah sekian lama di dalam jurang. Hanya butuh beberapa hari untuk meninggalkan tempat ini sepertinya cukup beruntung. Ketika mereka kembali, Yang Kai mempertimbangkan untuk mencari tempat untuk memasuki retret terpencil untuk sementara waktu. Lalu tunggu apa lagi? Cepatlah memimpin, aku sekarat karena kehausan di sini. Gou Che melambaikan tangannya dan mulai berlari ke arah yang ditunjuk oleh pembudidaya ras iblis lainnya. Yang terakhir juga tidak berbicara omong kosong dan dengan cepat mengejar Gou Che. Ayo pergi, kata Yang Kai kepada Anlinger, yang terakhir mengangguk sedikit saat dia mengikuti Yang Kai, berjalan berdampingan dengannya. Saat dia mengamati dua pembudidaya ras iblis bergegas ke depan dalam suasana hati gembira, Anlinger berbalik ke samping dan diam-diam berbisik, Yang Kai, kamu harus berhati-hati dengan Gou Che itu. Jika kamu terlalu percaya padanya, kamu hanya akan berakhir dengan penderitaan. Apakah aku terlihat membutuhkan kamu untuk mengingatkanku? Yang Kai terkekeh, aku tidak pernah punya niat untuk mempercayai atau berteman dengannya, tapi saat ini kita berada di wilayah iblis. Jika kita ingin pergi dari sini dengan selamat, taruhan terbaik kita adalah memanfaatkan statusnya.
Anlinger mengangguk ringan saat dia berkata, untungnya dia tidak melihat banyak dari kemampuanmu yang sebenarnya di dunia kecil misterius itu, jika tidak, segalanya akan menjadi lebih berbahaya. Jika dia mengetahui identitas asli kamu, itu juga akan buruk. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia berkata, jangan pernah mengungkapkan status kamu kepadanya, dan cobalah untuk menghindari menggunakan salah satu keterampilan ilahi dari Nine Heaven Holy Land. Aku bukan gadis kecil yang naif, bagaimana mungkin aku bisa begitu ceroboh? Anlinger tersenyum percaya diri. Cepatlah, saudara Yang, apa yang kamu lakukan? Gou Che tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Yang Kai. Aku datang. Yang Kai menanggapi sebelum kembali ke Anlinger, mari kita lanjutkan. Perasaan arah dari pria ras iblis lainnya cukup baik, bahkan berjalan melalui lautan pasir yang luas ini tanpa tengara untuk referensi, dia mampu memimpin jalan dengan akurat. Ini sangat mengesankan melihat bagaimana Ki Iblis dan Divine Sense-nya masih disegel, yang berarti dia hanya mengandalkan keterampilan dan instingnya sendiri saat ini. Setelah berjalan kira-kira 3 jam atau lebih, setitik hijau samar muncul di cakrawala. Sebuah oasis. Di gurun yang begitu luas, hanya ada beberapa tempat magis seperti ini di mana orang dapat menemukan air dan tumbuhan. Hampir setiap gurun memiliki tempat-tempat seperti itu, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa terbentuk atau bagaimana itu bertahan. Oasis besar bisa bertahan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun tanpa perubahan apapun, menyediakan tempat yang tak ternilai bagi para pelancong untuk singgah dan beristirahat. Sebuah oasis seringkali menjadi tempat yang menyelamatkan hidup di mata para pelancong gurun. Melihat oasis muncul di depan, kedua pria ras iblis mulai berlari lebih cepat, bergegas ke depan seolah-olah mereka tidak tahan menunggu lebih lama. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Yang Kai dan Anlinger juga tiba di tepi oasis. Tidak seperti panas terik gurun di luar, tempat ini sebenarnya hanya sedikit hangat, kaktus besar dan pepohonan berdaun lebar tertiup angin, menciptakan suasana yang nyaman. Sebuah danau besar yang berkilau terletak di tengah oasis. Air danau ini sangat jernih, seperti mata air pegunungan tanpa dasar, dan memiliki banyak tanaman aneh dan eksotis yang tumbuh di sepanjang tepinya. Ketika Yang Kai dan Anlinger tiba di sini, mereka menemukan bahwa Gou Che dan ras iblis lainnya tidak memasuki air atau bahkan mendekatinya tetapi malah bersembunyi di balik batu besar di pantai dan menahan napas saat mereka menatap ke arah danau. Ekspresi mereka dipenuhi dengan campuran kehati-hatian dan kecabulan. Merasakan kedatangan Yang Kai, Gou Che dengan cepat memberi isyarat kepadanya, menyuruhnya untuk tetap diam. Raut wajahnya cukup aneh. Yang Kai mengerutkan kening, tidak memahami apa yang sedang terjadi, dengan cepat membawa Anlinger ke yang lain dan mengintip dari balik batu, namun, dia tidak melihat apapun yang perlu diperhatikan pada pandangan pertama. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Kai bertanya dengan tenang. Lihat ke sana. Gou Che diam-diam menunjuk ke tempat tertentu di pantai terdekat. Yang Kai dan Anlinger mengalihkan pandangan mereka ke arah yang dia tunjuk dan tiba-tiba membeku. Di pantai ada beberapa pakaian terlipat rapi, dan dari gayanya terlihat jelas itu milik seorang wanita. Pakaian ini ada di sini, tetapi orang itu tidak terlihat, jadi kesimpulan yang jelas adalah bahwa dia saat ini berenang di dasar danau. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Gou Che dan pria ras iblis lainnya yang bersembunyi di sini semuanya agar mereka bisa mengintip kecantikan yang sedang mandi ini. Tidak tahu malu. Pipi Anlinger segera memerah saat dia menggertakkan giginya dan cahaya dingin melintas di matanya yang indah, menoleh ke Yang Kai dan dengan tajam berkata, jangan berani-berani bergabung dengan mereka. Yang Kai mengerutkan bibirnya dan dengan tegas menyatakan, aku selalu menjadi teladan kebajikan, aku tidak akan pernah berpartisipasi dalam masalah kotor semacam ini. Bahkan saat dia mengucapkan kata-kata ini, matanya kembali mengarah ke danau. Melihat ini, Gou Che tersenyum ke arah Yang Kai dan tertawa kecil, aku tahu saudara Yang adalah orang yang memiliki kepribadian yang hebat. Pada saat itu, Gou Che merasa Yang Kai tiba-tiba jauh lebih enak dipandang. Yang Kai dengan cepat berkata dengan nada serius, mungkin ini bukan ide yang bagus jika kamu ditemukan olehnya. Apa masalahnya jika dia menemukan kita? Apakah dia akan memakan aku atau melakukan sesuatu yang lain? Gou Che mendengus tanpa khawatir. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sekarang, pada akhirnya, dia masih memiliki identitas yang berbeda. Sebagai anak seorang jenderal iblis, hanya ada sedikit orang yang berani menyerangnya, jadi meskipun dia tertangkap basah, dia tidak peduli. Saudara Gou Che, seharusnya kamu tidak kekurangan wanita, mengapa repot-repot melakukan ini?
Meskipun Yang Kai juga memahami keinginan seorang pria untuk mencari kecantikan, sesuatu tentang situasi khusus ini membuatnya merasa tidak nyaman sehingga dia dengan cepat mencoba membujuk Gou Che untuk meninggalkan tempat ini. Gou Che mencibir sebagai jawaban, tentu saja aku tidak kekurangan wanita, tapi sensasi seperti ini selalu diterima. Pria ras iblis lainnya di sampingnya juga mengangguk, jelas setuju dengan sudut pandang Gou Che. Kedua pasang mata mereka kemudian terus menatap ke permukaan danau, keduanya menantikan momen ketika wanita di dasar danau akan muncul. Melihat ini, Yang Kai merasa tidak berdaya dan tidak lagi menyia-nyiakan nafasnya. Pada saat itu, riak tiba-tiba muncul di permukaan danau dan napas kedua pria ras iblis itu tiba-tiba terhenti, mata mereka terbuka lebar untuk mengantisipasi. Asteris siu 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 asteris. Semburan suara tiba-tiba terdengar dan serangkaian panah air tajam keluar dari permukaan danau. Ekspresi semua orang berubah secara dramatis. Yang Kai dan An Linger bereaksi dengan cepat dan berhasil menghindari serangan ini, tetapi Gou Che dan pria ras iblis lainnya tidak seberuntung itu. Demi mendapatkan pandangan yang lebih baik, mereka benar-benar mendorong diri mereka sendiri ke atas batu, jadi pada saat mereka menyadari serangan yang datang, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindarinya. Dengan ledakan yang keras, batu itu hancur dan pasir beterbangan ke udara. Puing-puing batu melesat, membawa kekuatan yang tidak lemah, menyebabkan Gou Che dan pria ras iblis lainnya terbang mundur. Keduanya tidak bisa membuka mata mereka saat mereka melolong dengan sedih. Keduanya langsung menjadi babak belur dan memar. Yang Kai melihat sekilas bentuk putih bersih muncul dari danau, membawa serta udara anggun dan glamor. Tapi sebelum dia bisa melihat sosok ini dengan baik, dia kehilangan jejaknya, hawa dingin yang menusuk menjalar di punggungnya saat matanya terbuka karena terkejut. Setelah semuanya selesai, Gou Che meraung marah, "Brengsek pelacur sialan, kamu berani menyerang tuan ini." Pada saat dia mengucapkan kata-kata ini, Gou Che diserang oleh suatu kekuatan tak terlihat dan dikirim terbang di udara lagi, menghantam tanah dengan keras dan jatuh beberapa kali. Ketika dia berdiri lagi, pipinya bengkak dan amarah yang membara memenuhi matanya. Setelah mengalami penghinaan seperti itu, satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah melawan penyerang tak dikenal ini, matanya berputar-putar mencari targetnya. Dia tidak perlu mencari terlalu lama. Berdiri tidak jauh di depan mereka adalah seorang wanita cantik yang baru saja meninggalkan danau, matanya dengan dingin menatap Yang Kai dan kelompoknya. Tubuhnya penuh dengan pesona dewasa, dengan kaki indah yang memuncak dalam balutan gaun biru pucatnya. Puncak kembarnya adalah pemandangan yang indah untuk dilihat dan bahunya setengah terbuka. Mungkin karena dia baru saja mandi, pakaiannya menempel erat di tubuhnya, menonjolkan gayanya yang luar biasa. Hanya dengan berdiri di sana dia memancarkan rasa kecantikan yang sulit diabaikan. Bersambung.